Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Wahyu Fajar Setiadi, NIM 191217413, kelas 2019 D sore. Mata kuliah Hukum Acara Pidana akan menjelaskan prosedur beracara di tingkat pengadilan tata usaha negara. 1. Pengadilan tata usaha negara atau PT-UN. Pengadilan PT-UN dibentuk dengan keputusan presiden atau kepres, dan sampai saat ini di Indonesia ada 26 PT-UN. Berdasarkan kepres nomor 52 tahun 1950 tentang pembentukan PT-UN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Selanjutnya kepres nomor 16 tahun 1992 tentang pembentukan PT-UN di Bandung, Semarang, dan Padang. Kepres nomor 41 tahun 92 tentang pembentukan PT-UN di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado. Kepres nomor 16 tahun 1993 tentang pembentukan PT-UN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Selanjutnya Kepres nomor 22 tahun 1994 tentang pembentukan PT-UN di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar. Kepres nomor 2 tahun 97 tentang pembentukan PT-UN di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, dan Yogyakarta, Mataram, dan Dili. Untuk wilayah hukum PT-UN Dili setelah Timur Merdeka bukan lagi termasuk wilayah Republik Indonesia. PT-UN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Kedua, tahap pemeriksaan. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PT-UN yang berwenang untuk mengadilinya. Penyelesaian sengketa di PT-UN tahapnya adalah sebagai berikut. A. Penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah terdaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. UU nomor 5 tahun 1986 JUR UU nomor 9 tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di pengadilan. Akan tetapi dari ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf B UU nomor 5 tahun 1986 JUU nomor 9 tahun 2004 yang antara lain menyatakan syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan. Dalam surat edaran MA nomor 2/1991 tentang penunjuk pelaksana beberapa ketentuan dalam UU nomor 5 tahun 1986 diatur mengenai penelitian administrasi, antara lain petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah panitera, wakil panitera, panitera muda perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. Kedua, pada setiap surat gugatan yang masuk harusnya segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjuk mengenai A. Diterimanya surat gugatan, B. Setelah segala persyaratan dipenuhi, dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara, C. Perbaikan formal, D. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materi tempel karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh undang-undang. E. Nomor register perkara di PT-TUN harus dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan ke PT-TUN sebagai instansi tingkat pertama. F. Di dalam
kepala surat, alamat kantor PT-UN atau PT TUN harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya, walaupun mungkin kotanya berbeda. G. Identitas penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 UU nomor 5 tahun 1986. H. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya perkara yang ditaksir oleh panitia sesuai pasal 59 sekurang-kurangnya adalah Rp50.000. Dalam perkara yang diajukan melalui pos, panitia harus memberi tahu tentang membayar uang muka kepada penggugat dengan diberi waktu paling lama 6 bulan bagi penggugat itu untuk memenuhi dan kemudian diterima di kepaniteraan pengadilan. I. Dalam hal ini penggugat bertempat tinggal jauh dari PT-UN di mana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biasanya perkara dapat ditempuh dengan cara 1. Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui PT-UN mana gugatan diajukan dan terdekat dengan tempat tinggalnya. 2. Panjar biaya perkara dikirim langsung kepada PT-UN di mana ia mendaftarkan gugatannya. Selanjutnya J. Dalam hal itu suatu pihak didampingi kuasa, maka bentuk surat kuasa khusus dengan materai secukupnya dan surat kuasa khusus yang diberi cap jempol harusnya dikuatkan oleh pejabat yang berwenang. K. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah suatu perkara didaftarkan oleh register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resum gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada ketua pengadilan dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut. 1. Siapa subjek gugatan dan apakah penggugat maju sendiri atau diwakili oleh kuasa. 2. Apa yang menjadi objek gugatan dan apakah objek gugatan tersebut masuk dalam pengertian keputusan TUN yang memenuhi unsur pasal 1 angka 3 nomor 5 tahun 1986. Selanjutnya, apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur pasal 53 ayat 2 huruf A, B, dan C UU nomor 5 tahun 1956. Setelah semua itu terpenuhi, dilanjutkan ke proses dismisal. Setelah penelitian administrasi ketua melakukan proses dismisal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismisal dilanjutkan secara singkat dan dalam rapat permusyawaratan oleh ketua, dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reportir. Selanjutnya, dalam prosedur dismisal, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apakah dipandang perlu. Ketua pengadilan berwenang memutuskan dalam suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dalam beberapa hal sebagai berikut. A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tahun 1986 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan TUN yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telat lewat waktunya. Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata tergantung kepada kehendak para pihak, melainkan hakim harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian
Dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim sesuai pasal 107 UU nomor 5 tahun 1986 JO UU nomor 9 tahun 2004 mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran material. Maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim peratun dapat menentukan sendiri. 1. Apa yang harus dibuktikan? 2. Siapa yang harus dibebani pembuktian hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. 3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. 4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Selanjutnya, alat bukti terdiri dari surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. Selanjutnya, keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang memandang perlu, ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh pejabat tun atau pejabat lain yang menyimpan surat atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa tersebut. Selanjutnya, orang yang dipanggil menghadap sidang pengadilan untuk menjadi saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi. Seorang saksi tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di pengadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Selanjutnya, dari pemeriksaan saksi tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh hakim dan panitera pengadilan yang kemudian dikirimkan kepada pengadilan yang memberikan delegasi pemenang di atas. 1. Pada setiap pemeriksa, panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang. 2. Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim, ketua sidang, dan panitera. Apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam berita acara tersebut. Apabila hakim, ketua sidang, dan panitera berhalangan mendatangi, maka berita acara ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangan hakim, ketua sidang, dan panitera tersebut. Selanjutnya D. Putusan. Setelah beberapa pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesepakatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Selanjutnya, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi beberapa syarat adalah sebagai berikut. 1. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kedudukan para pihak. C. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. D. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. E. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
F. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. G. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir atau tidaknya para pihak sesuai pasal 109 UU nomor 5 tahun 1986. Selanjutnya, tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Berdasarkan pasal 97 ayat 7, 89 UU nomor 5 tahun 1986, Jo UU nomor 9 tahun 2004 mengenai putusan, yaitu putusan pengadilan dapat berupa A. Gugatan penggugat ditolak, B. Gugatan penggugat dikabulkan, C. Gugatan penggugat tidak diterima, D. Gugatan penggugat gugur. Selanjutnya dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tun. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dapat disertai pembebanan ganti rugi berupa A. Pencabutan keputusan tun yang bersangkutan atau pencabutan keputusan tun yang bersangkutan dan penerbitan keputusan tun yang baru. C. Penerbitan keputusan tun dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Selanjutnya, kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 9 dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 8 menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 9 dan 10 dapat disertai pemberian rehabilitasi. Bagi pihak yang tidak sependapat dengan putusan PT UN dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT-TUN dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PT-UN diberitahukan secara sah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurang atau salah dalam penyampaian. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.